Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini di pertemuan ke-6 kita akan membahas mengenai soal-soal himpunan ya. Oke, langsung saja nomor pertama. Nah, di sini ada soal bentuk notasi himpunan dari 0, 1, 5, 10 adalah, nah di sini A di mana Y-nya itu bilangan asli kuadrat kurang dari 10, kemudian yang B di mana Y-nya itu bilangan asli kuadrat kurang dari 11, kemudian yang C Y-nya itu kurang dari sama dengan 10 dan di mana Y-nya itu adalah bilangan cacah, dan yang D Y-nya itu kurang dari sama dengan 11 di mana Y-nya itu adalah anggota dari bilangan cacah kuadrat. Nah, di sini kita lihat yang A. Yang A itu kan tadi bilangan asli kuadrat kurang dari 10. Nah, karena 5 dan 10 itu bukan bilangan kuadrat, sehingga untuk option yang A ini bukan notasi himpunan dari 0, 1, 5, dan 10 ya. Nah, kemudian kita lanjut yang B, option B, dimana tadi bilangan asli kuadrat kurang dari 11. Kita lihat sama angka 5 dan angka 10 itu bukan bilangan kuadrat, sehingga untuk yang B ini bukan notasi himpunan dari 0, 1, 5, dan 10. Kemudian yang C, nah yang C ini kita lihat Y-nya itu kurang dari sama dengan 10. Nah, dimana Y-nya itu bilangan cacah. Nah, bilangan cacah itu kan ada 0, 1, 5, dan 10. Nah, 0, 1, 5, dan 10 itu masuk ke himpunan yang ini, bilangan cacah. Sehingga untuk yang C merupakan notasi himpunan dari 0, 1, 5, dan 10. Kemudian untuk yang D ini bilangan cacah kuadrat. Nah, tadi bilangan cacah kuadrat itu angka 10 dan angka 5 bukan bilangan cacah kuadrat ya, sehingga bukan notasi himpunan dari 0, 1, 5, dan 10. Nah, catatan untuk kalian bahwa jika ada X kurang dari sama dengan 4, maka 4-nya itu terbawa, sehingga X-nya itu 4, 3, 2, dan 1. Jika ada X kurang dari 4, maka angka 4 ini tidak termasuk, sehingga X-nya itu 3, 2, dan 1. Dan seterusnya. Sampai sini paham ya untuk nomor 1. Kita lanjut ke nomor 2. Tentukan semua himpunan bagian dari Y di mana Y itu adalah bilangan prima lebih dari 6 dan kurang dari 15 ya. Yang memiliki yang pertama 1 anggota, 2 anggota, dan 3 anggota. Nah, sekarang kita lihat bahwa tadi Y-nya itu bilangan prima lebih dari 6 dan kurang dari 15 itu ada angka 7, ada 11, dan angka 13. Nah, jika ditanya semua himpunan bagian, artinya adalah himpunan kuasanya ya. Himpunan kuasanya berapa saja? Berarti ada angka himpunan kosong, kemudian ada 7, ada 11, ada 13, ada 7,11, ada 7,13, ada 11,13, dan yang terakhir ada 7, 11, dan 13 ya. Nah, sekarang yang A. Yang A itu ditanyanya 1 anggota, sehingga yang 1 anggota itu berapa saja? Nah, yang 1 anggota itu ada himpunan kosong, ada 7, ada 11, dan ada 13. Nah, yang ini adalah 1 anggota dari himpunan bagian. Kemudian yang kedua ada 2 anggota. Nah, yang 2 anggota itu berarti 7,11, 7,13, dan 11,13 ya. Nah, ini termasuk ke 2 anggota. Kemudian yang ketiga, yang B. Maaf, ini bukan B ya, tapi C. C-nya itu 3 anggota. Nah, berarti yang 3 anggota itu 7,13,11. Nah, ini merupakan semua himpunan bagian yang memiliki 3 anggota. Sampai sini paham ya mengenai 1 anggota, 2 anggota, dan 3 anggota. Kita lanjut ke nomor 3. Nah, nomor 3 ini perhatikan himpunan di bawah ini. Dari himpunan tersebut,
himpunan yang sama. Nih, ada kata-kata himpunan yang sama dengan 2, 3, dan 4. Nah, kita lihat. Untuk yang pertama, himpunan 3 bilangan prima yang pertama. Berarti bilangan prima yang pertama berapa saja? Ada angka 2, 3, dan 5. Nah, jika 2, 3, dan 5 termasuk himpunan yang sama, tidak dengan 2, 3, 4. Tidak ya, karena tadi 2, 3, 5. Nah, angka 5 ini bukan merupakan himpunan yang sama dengan 2, 3, 4. Ya, berarti 2,3,5 itu himpunan yang tidak sama dengan 2,3,4. Sekarang untuk nomor 2, himpunan bilangan prima yang kurang dari 5. Berarti berapa saja? Ada angka 2 dan angka 3 ya. Nah, sekarang kita lihat angka 2 dan angka 3 ini merupakan himpunan yang sama atau tidak dengan 2, 3, dan 4. Dan ternyata bukan ya, karena 2,3 itu bukan merupakan himpunan yang sama dengan 2,3,4 ya. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor ketiga. Yang nomor ketiga ini himpunan bilangan asli yang lebih dari 1. Kemarin bilangan asli itu dari angka berapa? Dari angka 1. Berarti ada 1, 2, 3, 4, dan seterusnya ya. Nah, ini juga di sini bilangan asli yang lebih dari 1. Yang lebih dari 1, sehingga satunya tidak terbawa ya. Berarti 2, 3, dan 4. Nah, ini merupakan himpunan yang sama atau tidak? Nah, ini bukan checklist ya, tetapi disilang. Karena kenapa? Di sini kan himpunannya berhingga ya. Maka dari itu bisa lebih dari 4. Bisa lebih dari 2, 3, 4, terus 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Sehingga himpunan bilangan asli yang lebih dari 1 ini bukan merupakan himpunan yang sama dengan 2, 3, dan 4. Nah, sekarang kita lihat yang nomor keempat. Himpunan bilangan cacah antara 1 dan 5. Berarti berapa saja? Ada angka 2, ada angka 3, dan ada angka 4. Nah, berarti ini himpunannya sama atau tidak? Sama ya? Nah, maaf ini terbalik. Nah, yang ini disilang. Di checklist, Sehingga tadi 2,3,4 yang merupakan himpunan bilangan cacah antara 1 dan 5 merupakan himpunan yang sama dengan 2,3,4. Nah, sampai sini paham ya? Jadi himpunan yang samanya itu yang mana? Nah, himpunan yang sama itu adalah yang ini, yang poin keempat. Nah, kita lanjut nomor 4. Nah, di sini diketahui suatu himpunan L dengan NL sama dengan 9. Pernyataan tersebut memiliki arti bahwa, nah tadi artinya yang mana nih? NL sama dengan 9. Apakah 9 bukan anggota dari L? Nah, untuk yang A salah ya, karena simbolnya itu 9. Nah, seperti ini bisa dilihat. Maka dari itu untuk option A itu salah. Kemudian yang B, 9 merupakan anggota himpunan L. Kalau anggota himpunan L itu berarti simbolnya seperti ini ya, seperti huruf E. Sehingga ini juga salah. Kemudian yang C, banyaknya himpunan bagian L adalah 9. Himpunan bagian, ini ada kata-kata himpunan bagian. Jika himpunan bagian berarti ada P di sini ya. Sehingga simbolnya NPL sama dengan 9. Nah, ini juga bukan. Sekarang kita lihat yang D, banyak anggota himpunan L adalah 9. Nah, tadi ya saya sudah mengatakan bahwa NL itu sama dengan 9, atau bisa dikatakan dengan banyaknya anggota himpunan L adalah 9. Sehingga mana pernyataan yang benar?
Nah, berarti pernyataan yang benar adalah yang D. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Nah, di sini perhatikan pernyataan berikut. Nah, untuk poin yang pertama, 5 elemen dari bilangan prima. Kemudian yang kedua, kuda elemen dari hewan melata. Yang ketiga, jeruk elemen dari tumbuhan monokotil. Dan yang keempat, Bambang Pamungkas elemen dari pemain sepak bola. Pernyataan yang benar mengenai anggota himpunan adalah, nah, kita analisis dulu. 5 elemen dari bilangan prima, benar atau salah? Benar ya. Kenapa benar? Karena bilangan prima itu terdiri dari 2, 3, 5, 7, dan 11. Nah, di sini 5 itu berarti elemen dari bilangan prima. Sehingga ini jawabannya benar. Kemudian yang kedua, kuda elemen dari hewan melata. Benar atau salah? Salah ya. Kuda itu bukan termasuk hewan yang melata. Berarti ini salah. Kemudian yang ketiga, jeruk adalah elemen tumbuhan monokotil. Benar atau salah? Ini pelajaran IPA. Nah, jawabannya salah ya, karena jeruk itu merupakan tumbuhan dikotil atau tumbuhan yang memiliki biji berkeping 2, sehingga jeruk bukan elemen dari tumbuhan monokotil. Berarti ini salah. Dan kita lihat yang keempat, Bambang Pamungkas elemen dari pemain sepak bola. Berarti jawabannya benar atau salah? Benar ya, karena Bambang Pamungkas itu termasuk pemain sepak bola. Sehingga pernyataan yang benar mengenai anggota himpunan adalah poin yang 1 dan yang 4. Kita lanjut ke nomor 6. Sama, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Poin yang pertama, 5 himpunan bagian dari bilangan prima. Kemudian poin yang kedua, kuda himpunan bagian dari hewan melata. Kemudian yang ketiga, jeruk himpunan bagian dari tumbuhan monokotil. Yang keempat, Bambang Pamungkas himpunan bagian dari pemain sepak bola. Nah, pernyataan yang benar mengenai himpunan bagian adalah, kita lihat, kita analisis 5 himpunan bagian dari bilangan prima. Benar atau salah? Benar ya, karena angka 5 itu termasuk ke dalam himpunan bagian atau termasuk ke dalam himpunan bilangan prima, sehingga 5 itu termasuk himpunan bagian dari bilangan prima. Kemudian kedua, kuda himpunan bagian dari hewan melata. Nah, ini salah ya. Karena tadi kuda itu bukan termasuk himpunan dari hewan melata, sehingga kuda tidak termasuk himpunan bagian dari hewan melata. Kemudian yang ketiga, jeruk. Tadi jeruk itu himpunan bagian tumbuhan monokotil. Jawabannya salah, karena jeruk itu termasuk himpunan dikotil. Nah, maka dari itu jeruk tidak termasuk himpunan bagian dari tumbuhan monokotil. Berarti ini juga salah. Dan yang keempat, Bambang Pamungkas himpunan bagian dari pemain sepak bola. Jawabannya benar atau salah? Benar ya, karena Bambang Pamungkas ini merupakan himpunan dari pemain sepak bola, sehingga Bambang Pamungkas termasuk himpunan bagian dari pemain sepak bola. Kita lanjut ke nomor 7. Nah, di sini perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Yang pertama, himpunan santri yang berbadan gemuk. Kemudian kedua, kumpulan hewan yang hidup di air. Poin yang ketiga, kumpulan kendaraan motor yang sangat cepat. Dan yang keempat, kumpulan kucing yang memiliki bulu indah. Nah, pernyataan yang benar mengenai himpunan adalah, kita lihat di sini, himpunan santri yang berbadan gemuk. Nah, di sini ada kata-kata berbadan gemuk ya. Nah, gemuk itu relatif. Bagaimana sudut pandang orang yang melihatnya. Maka dari itu, untuk poin yang pertama bukan merupakan himpunan, karena berbadan gemuk itu kurang jelas dan relatif. Ini salah ya. Nah, ini salah. Kemudian yang kedua, kumpulan hewan yang hidup di air. Ya, lihat, hidup di air berarti sudah jelas ya, yang hidup di air seperti ikan dan lain-lain ya. Sehingga untuk kumpulan hewan yang hidup di air ini benar karena himpunannya jelas. Nah, ini salah
Kalau keempat harusnya checklist. Untuk yang ketiga, kumpulan kendaraan bermotor yang sangat cepat. Nah, di sini ada kata-kata sangat cepat. Nah, sangat cepat itu kurang jelas kecepatannya seperti apa. Sehingga untuk poin yang ketiga ini salah. Karena kendaraan motor yang sangat cepat itu kurang jelas dan relatif ya, bagaimana sudut pandang orang. Berarti ini salah. Kemudian keempat, kumpulan kucing yang memiliki bulu indah. Nah, bulu indah. Nah, indah itu setiap orang melihatnya itu relatif ya, berbeda-beda. Maka dari itu untuk poin keempat itu salah, karena kucing memiliki bulu indah itu kurang jelas dan relatif. Maka dari itu, nah ini salah juga ya, harusnya dicakra atau disilang. Maka dari itu, pernyataan yang benar mengenai himpunan adalah poin yang 2. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 8. Nah, di sini diketahui himpunan S di mana X-nya itu lebih dari sama dengan 5 dan X-nya itu kurang dari sama dengan 25. Di mana X-nya itu adalah bilangan genap. Nah, di sini ada bilangan genap. Kemudian yang A, X-nya itu lebih dari sama dengan 10 dan X-nya itu kurang dari sama dengan 20. Dan yang B itu X-nya lebih dari 5 sama dengan 15 dan X-nya itu kurang dari sama dengan 20. Nah, untuk yang S nih, lihat. Berarti himpunannya berapa aja? Berapa saja? Berarti himpunannya 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, dan 24. Nah, kemudian yang A. Maka dari itu A ini 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, dan 20. Kemudian yang B nih, yang B. Berarti berapa aja? 15 sampai 20 ya. 15, 16, 17, 18, 19, dan 20. Nah, di sini maka A irisan B dan A gabung B dikomplementkan itu hasilnya apa? Nah, kita jawab dulu yang A irisan B. Tadi A-nya itu 10 sampai 20 ya. Dan yang B-nya itu 15 sampai 20. Nah, sekarang kita lihat irisan. Kemarin kita sudah belajar irisan itu yang seperti apa? Nah, irisan itu yang ada pada himpunan A dan ada pada himpunan B. Berarti yang ada angka berapa saja? Angka 15, angka 16, angka 17, angka 18, angka 19, dan angka 20 ya. Sehingga A irisan B itu 15 sampai 20. Paham ya? Kita lanjut ke A gabungan B, kemudian nanti dikomplementkan. Nah, sekarang A gabung B. Tadi A-nya itu 10 sampai 20 dan B-nya itu 15 sampai 20. Nah, kita gabungkan dulu. Berarti gabungkan itu semua yang ada di A dan B itu disatukan ya. Berarti berapa jawabannya A gabung B? Nah, berarti A gabung B itu 10 sampai 20 ya. Nah, setelah itu dikomplementkan. Nah, kemudian itu komplement apa? Nah, komplement itu adalah yang bukan termasuk ke anggota himpunan yang ini. Kita lihat di himpunan semestanya ya. Berarti yang tidak ada angka berapa aja? Angka 6, angka 8 ya, angka 10. Di sini ada 11. Nah, 11 ada tidak? Tidak ada ya. Sekarang 20, 12, 14 ada, 16 ada, 18 ada, 20 ada, berarti 24 tidak ada ya, dan 22. Maka dari itu komplemennya adalah 6, 8, 22, dan 24. Sampai sini paham ya? Kita lanjut ke nomor 9. Nah, sebuah puskesmas sedang merawat pasien sebanyak 40 orang. 23 orang menderita penyakit demam berdarah, 11 orang menderita penyakit diare, 8 orang menderita penyakit demam berdarah dan diare. Nah, berapa orang pasien yang tidak menderita kedua penyakit tersebut? Nah, kita lihat nih. Tadi pasien di puskesmas yang dirawat itu tadi ada 40 orang. Nah, 40 orang itu adalah himpunan semestanya.
atau NS. Nah, kemudian yang menderita demam berdarah ada 23, menderita diare ada 11, dan tadi menderita demam berdarah dan diare, sehingga itu adalah banyaknya anggota A iris B, betul ya? Ada 8. Nah, berarti gambarnya seperti ini. Nah, sekarang saya tanya, 2, 3, dan 11 itu apakah sudah tepat bahwa A-nya itu 23 dan B-nya 11? Belum ya, karena kenapa? 23 ini berarti memuat juga ada di irisan A dan B, sehingga 23 ini bukan banyaknya himpunan yang hanya di A saja, tetapi A ini himpunan 23 itu ada di irisannya juga. Maka dari itu, nah 23-nya itu nanti dikurangi 8 sehingga hasilnya 15. Nah, sehingga 15 ini adalah himpunan dari A saja. Kemudian yang 8 itu irisan dari A dan B. Nah, sekarang yang B nih 11. 11 itu berarti 11 dikurangi 8 ya, 11 dikurangi dengan irisannya, hasilnya 3. Nah, tadi ditanyakannya berapa orang pasien yang tidak menderita kedua penyakit tersebut. Berarti yang tidak menderita itu berarti di luar kurva himpunan tertutup dari A dan yang dari B. Nah, berarti kita yang ini ya, kita cari yang bertanda tanya ini. Nah, maka dari itu bagaimana caranya? Nah, caranya berarti dengan seluruh pasien yang dirawat di puskesmas ini 40 atau disebutnya NS, nanti dikurangi dengan irisan A dan B, kemudian ditambah dengan NA. NA-nya ini yang dikurangi dengan irisannya, berarti ininya ya. Kemudian yang B, NB-nya itu tadi 11 dikurangi dengan irisannya, berarti hasilnya 3. Nah, maka dari itu nanti gini, 40 dikurangi 8 ditambah 23 dikurangi 8, nah hasilnya tadi ya 15, dan 11 dikurangi 8 hasilnya 3. Maka dari itu nanti 40 dikurangi 8 ditambah 15 ditambah 3, hasilnya berapa? Nah, berarti 40 dikurangi 26, hasilnya 14. Sehingga pasien yang tidak menderita kedua penyakit itu ada 14 orang. Nah, berarti di sini 14. Nah, kita hitung benar atau tidak. Nah, sekarang yang A-nya itu tadi 15, ditambah yang B-nya tadi 3, ditambah irisan A dan B-nya 8, hasilnya adalah berapa? Hasilnya adalah 40. Nah, 40 berarti sama dengan S-nya ya, NS-nya ya, dengan himpunan semestanya ya. Berarti benar jawabannya 14. Nah, kita lanjut ke nomor terakhir, nomor 10. Saya bacakan. Di antara 80 orang siswa di suatu SMP didapatkan data sebagai berikut. 45 siswa menyenangi pelajaran matematika, 40 siswa menyenangi pelajaran bahasa Inggris, 30 siswa menyenangi pelajaran IPA, 18 siswa menyenangi pelajaran matematika dan bahasa Inggris, 15 siswa menyenangi pelajaran matematika dan IPA, 12 siswa menyenangi pelajaran IPA dan bahasa Inggris, dan 4 orang menyenangi ketiga pelajaran tersebut, yaitu ada matematika, IPA, bahasa Inggris. Nah, berdasarkan keterangan tersebut, hitunglah banyak siswa yang pertama nih, menyenangi matematika saja. Kemudian kedua, hanya menyenangi bahasa Inggris. Poin ketiga, hanya menyenangi IPA. Yang keempat, menyenangi matematika tetapi tidak menyenangi IPA. Yang kelima, menyenangi matematika tetapi tidak menyenangi bahasa Inggris. Kemudian yang keenam, menyenangi IPA tetapi tidak menyenangi matematika. Yang ketujuh, menyenangi IPA tetapi tidak menyenangi bahasa Inggris. Kemudian yang kedelapan, menyenangi bahasa Inggris tetapi tidak menyenangi matematika. Yang kesembilan, menyenangi bahasa Inggris tetapi tidak menyenangi IPA. Dan yang ke-10, tidak menyenangi ketiganya. Kita disuruh mencari
10 ini banyaknya itu berapa saja? Nah, kita asumsikan bahwa untuk yang menyenangi matematika saja itu sebagai NA ya. Kemudian yang menyenangi bahasa Inggris NB. Kemudian yang poin ketiga itu NC. Nah, poin yang keempat ND. Kemudian yang kelima NE. Yang ke-6 NF. Yang ke-7 NG. Yang ke-8 NH. Yang ke-9 NI. Dan yang ke-10 NJ. Berarti kita bisa menggambarkannya seperti ini ya tadi. Nah, yang A-nya 45, 40, 30, 18, 15, 12, dan 4. Nah, sekarang angka 45, 18, 15, 30, 12, 40 itu bukan angka yang sebenarnya. Tetapi 40 ini bisa saja masuk ke 18, masuk ke 12, dan juga masuk ke 4. Maka dari itu kita harus mengurangi dulu. Nah, sekarang coba kita kurangi yang ini, yang 18. Berarti dikurangi dengan yang ini, irisan A, B, dan C. Berarti 18 dikurangi 4 hasilnya 14. Kemudian yang 15 ini, 15 dikurangi 4, 11. Nah, untuk mengerjakan yang ini, yang himpunan A-nya saja 45, berarti 45 itu dikurangi 14, dikurangi 11, dan dikurangi 4 ya. Maka nanti hasilnya 16, sehingga himpunan A-nya saja itu 16. Nah, sekarang kita coba yang B nih. Yang B itu berarti 40. Berarti 40 nanti dikurangi 14, dikurangi 4, dan dikurangi 8. Hasilnya 14. Berarti yang B-nya saja, yang himpunan B-nya saja ada 14. Dan yang C berarti nanti 30 dikurangi 11 dikurangi 8 dikurangi 4 hasilnya 7. Nah, sekarang kita kerjakan dulu yang pertama. Banyak siswa yang senang matematika saja, berarti berapa? Berarti 16 ya. Yang kedua, banyak siswa yang senang bahasa Inggris saja. Tadi bahasa Inggris itu himpunan B. Himpunan B saja berarti 14. Kemudian yang ketiga, hanya menyenangi bahasa Inggris. Berarti yang C saja ya. Hanya 7. Kemudian yang nomor 4, banyak siswa yang senang matematika. Tadi matematika itu A, tetapi tidak menyenangi B. Tidak menyenangi IPA. IPA itu C. Berarti tidak boleh ada yang ini. Ya kan, dengan yang ini berarti nanti 16 ditambah 14 hasilnya 30. Kemudian yang B, yang kelima, banyak siswa yang senang matematika tetapi tidak menyenangi bahasa Inggris. Tadi menyenangi bahasa Inggris itu B ya, berarti tidak boleh ada ini dan ada ini. Maka dari itu, sebentar ya, benar, ini dan ini tidak boleh ada ini dan ini. Berarti hasilnya nanti 16 dan 11, atau himpunan A-nya saja dan ditambah irisan himpunan A dan C, hasilnya 27. Kemudian yang nomor ke-6, banyak siswa yang senang IPA tetapi tidak menyenangi mate. Tadi IPA itu adalah himpunan C ya. Berarti nanti himpunan C ditambah dengan irisan C dan B. Hasilnya 7 ditambah 8 adalah 15. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor ke-7. Menyenangi IPA tetapi tidak menyenangi bahasa Inggris. Tadi bahasa Inggris itu B ya, IPA itu C. Berarti tidak boleh ada ini dan ini. Maka dari itu irisan dari A dan C dan C-nya saja. Berarti 7 ditambah 11 hasilnya 18. Kemudian yang ke-8, banyak siswa yang senang bahasa Inggris tetapi tidak menyenangi matematika. Tadi bahasa Inggris itu B, tidak menyenangi matematika itu A. Berarti nanti yang diambil adalah B-nya saja, anggota B dan irisan dari B dan C. Berarti hasilnya adalah 14 ditambah 8, yaitu 22. Kemudian ke-9, banyak siswa yang senang bahasa Inggris tetapi tidak menyenangi IPA. Oke, tadi bahasa Inggris B ya, IPA itu C, berarti tidak boleh ada yang C.
Maka dari itu yang diambil adalah NB dan irisan dari A dan B. Berarti hasilnya berapa? 14 dan 14, yaitu 28. Dan yang terakhir, tidak menyenangi ketiganya. Berarti tadi untuk mencari tidak menyenangi ketiganya, kita kurangkan dari semua anggotanya atau semua banyak anggotanya dikurangi dengan himpunan A, himpunan B, himpunan C, kemudian irisan AB, irisan BC dan irisan AC, dan juga irisan dari AB dan C. Ya. Sehingga nanti 80 dikurangi 74. Hasilnya adalah 6 orang. Sampai sini paham ya untuk nomor 10? Oke. Sekian dari pembahasan himpunan soal-soal kali ini. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang. Terima kasih. Kita lanjut nanti di video berikutnya. Bye bye.